Terima kasih. Terima kasih Ibu Tresya. Salam damai, shalom, salam horas untuk saudara-saudari Bapak Ibu yang dari Sumatera. Salam Yahu yang dari Nias. Salam Majua untuk dari Prastagi dan untuk dari Jawa, dari Pontianak, salam damai dan juga dari Malaysia. Selamat bertemu dalam sesi kita pada malam hari ini. Sebelum saya meneruskan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Regina yang berasal dari Medan, yang telah mengundang saya untuk memberikan sesi, dan kebetulan saya punya waktu, dan saya terima undangan itu, dan saya senang sekali untuk memberikan bukan permenungan, tetapi saya mau memperkenalkan, saya senang untuk memperkenalkan Santo Pio yang sudah terkenal, namun masih banyak yang belum mengenal dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau mau mendalami siapa Santo Pio, boleh mencatat melalui slide presentation saya nanti. Dan saya percaya bahwa sebelum ini pun sudah ada seorang saudara kapusin saya yang dari Sibolga sudah menyampaikan renungan tentang Santo Pio, namun baik kalau diulang kembali sedikit sebanyak yang mungkin sudah diungkapkan oleh pastor itu, tapi saya akan menyampaikan siapa Santo Pio dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi sebentar dulu ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bisa dilihat enggak PowerPoint saya? Jelas? Jelas, Pastor. Oke, ya. Sebelum saya terus langsung kepada perkenalan ini, tema sesi saya pada malam ini adalah mari berkenalan dengan orang kudus, Santo Pio ataupun Santo Padre Pio. Dia seorang kapusin seperti saya yang berasal dari Pietrelcina di Italia. Kebetulan saya sudah 2 kali ke kampung halamannya dan sudah 3 kali berada di tempat biara di mana dia menerima stigmatanya dalam hidup dia. Ya, jadi Santo Padre Pio adalah seorang biarawan Fransiskan Kapusin, ya. Next slide. Oke, masa kecilnya. Padre Pio lahir tanggal 25 Mei 1887 di Pietrelcina, sebuah kota kecil di Italia Selatan. Orang tuanya bernama Giuseppa dan Grazio Forgine. Dan dia dibaptis sehari setelah kelahirannya dengan nama baptis Francesco. Dan Francisco mempunyai seorang kakak laki-laki dan 3 adik perempuan. Dan keluarganya adalah keluarga yang saleh. Mohon bantuan Christina. Baik, Pastor.
Oke. Terima kasih, Christina ya. Dan keluarganya memang seorang keluarga yang saleh, kudus, yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mereka menghadiri misa setiap hari, berdoa rosari setiap malam, dan berpantang 3 kali seminggu. Dan meskipun buta huruf, orang tua Francisco menghafal kitab suci, dan bukan hanya menghafal tapi menghayati dan menghidupinya, dan seterusnya menceritakan kisah-kisah kitab suci kepada anak-anak mereka. Walaupun miskin secara materi, keluarga Forgione sungguh kaya dalam hal iman dan kasih akan Tuhan. Next. Jadi sejak anak-anak, Francisco telah menunjukkan tanda-tanda kekudusan ataupun kesalehan yang luar biasa. Di usia 5 tahun, dia sudah menyerahkan dirinya untuk Tuhan Yesus. Francesco adalah seorang anak pendiam yang gemar berdoa dan ke gereja. Berbeda dengan anak-anak pada zaman sekarang ya. Sebab zaman Francisco membesar belum ada gangguan-gangguan teknologi seperti yang dimiliki oleh anak-anak muda ataupun anak-anak kecil pada zaman sekarang. Dan dia dapat melihat dan bercakap-cakap dengan malaikat pelindungnya, juga dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ini merupakan kehebatan dari Padre Pio. Dan ketika berumur 10 tahun, Francesco mengalami panggilan untuk menjadi seorang imam dan dia menyatakannya kepada kedua orang tuanya. Wah, luar biasa. 10 tahun sudah merasakan panggilan. 10 tahun sudah merasakan ada panggilan. Orang tuanya lalu pergi kepada komunitas Capuchin di Monmarzone, yaitu jaraknya 13 kilometer di utara Pietrelcina, untuk menanyakan kesediaan mereka untuk menerima Francesco. Jadi orang tuanya mendukung, memahami, mendukung apa kerinduan daripada anak kecilnya ini yang berumur 10 tahun yang sudah mengalami panggilan Tuhan. Next. Christine. Francesco diterima, namun sebelumnya harus menempuh pendidikan lebih tinggi di sekolah umum, dan karena itu ayahnya pergi ke Amerika untuk bekerja agar dapat membiayai guru atau membayar guru untuk mendidik Francisco, yang sekarang mungkin kita sebut sebagai tuition ya, yang memberikan kelas tambahan. Dan akhirnya pada usia 15 tahun, Francisco masuk biara Capuchin dan dia mengambil nama Pio untuk menghormati Santo Pius yang kelima, yaitu Santo Pelindung Pietrelcina. Santo Pelindung daerahnya itu Santo Pius. Jadi diambil Pio. Dan dia dipanggil dengan sebutan Fra ataupun Bruder ataupun Frater ya, sampai ditabiskan menjadi imam. Next, Christina. Nah, untuk Santo Pio, perayaan Ekaristi rupanya adalah pusat dari seluruh kehidupannya. Ya, perayaan Ekaristi. Dan sering dalam perayaan misa yang dipimpinnya, dia masuk dalam keheningan kontemplatif di berbagai bahagiannya. Sehingga misa tersebut berakhir setelah beberapa jam. Betapa dalamnya dia menghidupi kisah sengsara Kristus. Dan Padre Pio ditabiskan pada tanggal 10 Agustus 1910. Ada sudahkah di antara kita yang lahir pada tahun itu, 1910? Belum ya. Jadi perayaan Ekaristi baginya adalah pusat kehidupannya. Itulah pusat kehidupannya setiap hari, yaitu perayaan Ekaristi. Sering dalam perayaan misa yang dipimpinnya,
dia masuk ke dalam keheningan dan dia sangat menghayati kisah sengsara Kristus, dan umat juga sangat terkesan akan kesalehannya, dan banyak orang berdatangan untuk meminta nasihatnya, meminta bimbingan rohani, dan meminta berkat daripada Orang Kudus ini. Selanjutnya, karena kesehatan Padre Pio yang kurang baik, dia dikirim pulang ke rumahnya dari tahun 1911 sampai dengan 1916 sebab dia telah mengalami penyakit dan Oke, minta maaf Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Anda masih di Senato? Oh, sudah berkurang 3 pengikutnya. Tadi 122, sekarang 119, tidak apa. Kita teruskan ya. Dan tadi saya mengatakan bahwa walaupun dia Padre Pio dalam proses pengobatan, dia tetap mempertahankan hidup membiaranya, tetap mempersembahkan misa, dan tetap mengajar di sekolah. Kesehatan Padre Pio tidaklah baik di sepanjang hidupnya, selalu saja uji, diganggu, ya. Dan tidak diketahui penyebab dari penyakit yang panjang yang dialami oleh Padre Pio. Namun dia mempersembahkan semua penderitaannya itu kepada Tuhan sebagai kurban silih bagi pertobatan jiwa-jiwa. Nah, cantik sekali dia punya motivasi ya. Jadi kalau kita bagaimana? Kalau kita yang mengalami penderitaan seperti ini, bagaimana kita, apakah kita mampu untuk mempersatukan penderitaan kita kepada Tuhan sebagai kurban silih bagi pertobatan dunia. Next, Christina. Oke, moto Padre Pio adalah berdoa, berharap, dan jangan khawatir, ataupun pray, hope, and don't worry. Itu selalu moto dari Padre Pio. Dan moto ini sangat terkenal di mana-mana pada zaman sekarang, terutama di kalangan para pengikut-pengikut Santo Pio. Tanggal 4 September 1916, Padre Pio ditugaskan di San Giovanni Rotondo yang terletak di Pergunungan Gargano, tempat yang indah sekali. Dan dia bergabung dalam komunitas Capuchin Our Lady of Grace. Nama biara itu, Padre Pio mempunyai banyak anak rohani, dan dia memberi 5 syarat untuk pertumbuhan rohani, yaitu menerima sakramen pengakuan dosa seminggu sekali. Nah, kita bagaimana? Sekali setahun pun belum tentu dapat ya. Oke, jadi seminggu sekali, setiap hari menerima komuni, membaca bacaan rohani, melakukan meditasi dan pemeriksaan batin. Itulah 5 syarat untuk pertumbuhan rohani yang mungkin kita pun boleh mengamalkannya pada zaman sekarang. Ya. Dan moto Padre Pio ini adalah berdoa, berharap, dan jangan khawatir, ataupun pray, hope, and don't worry. Padre Pio dikenal sebagai seorang pendoa, ya. Dan doanya sangat sederhana, namun didoakan tanpa henti. Dan dia sangat mencintai, menyukai doa rosari, dan menganjurkan anak-anak rohaninya untuk berdoa rosari setiap hari.
Dan ketika ditanya apakah warisan yang ingin dia tinggalkan kepada mereka, jawabnya sederhana, berdoalah rosario. Itulah legacy, peninggalan dari Santo Pio kepada gereja, kepada kita semua. Dan Padre Pio menerima stigmata, yaitu 5 luka, yaitu luka-luka Kristus, dan dia menjadi imam pertama yang memperoleh stigmata dalam sejarah gereja selain Santo Fransiskus, ya. Dengan berkepasrahan dan ketenangan, dia menanggung sakit luka-luka di tangan, kaki, dan lambungnya yang bertahan sampai sekitar 50 tahun. Jadi pada tahun 2018 kita telah merayakan 50 tahun stigmatanya, ya. Dan pada bulan Juli 1918 Paus Benediktus meminta semua orang Kristen berdoa bagi berakhirnya Perang Dunia. Padre Pio mempersembahkan dirinya sebagai silih untuk intensi tersebut. Dan beberapa hari kemudian, tanggal 5 sampai 7 Agustus, Padre Pio mendapat suatu penglihatan. Dan Kristus, penglihatan ini merupakan Kristus yang menampakkan diri dengan lambungnya yang terluka. Setelah itu, Padre Pio memperoleh luka fisik di lambungnya. Padre Pio mengalami pengalaman kesatuan kasih dengan Kristus yang sedemikian mendalam sehingga dia turut mengalami luka-luka serupa yang dialami oleh Kristus. Ya, jadi setelah Santo Fransiskus, Santo Fransiskus Assisi, yang kedua adalah Santo Pio. Ya, beberapa minggu kemudian, yaitu tanggal 20 September 1918, ketika sedang berdoa di balkon kor di gerejanya, penglihatan akan Kristus itu kembali muncul. Luar biasa, ya. Padre Pio mengalami sukacita tak terkatakan dari pengalaman persatuannya dengan Kristus. Dan setelah pengalaman itu, Padre Pio menerima stigmata, yaitu 5 luka-luka Kristus. Dia menjadi imam pertama yang memperoleh stigmata dalam sejarah gereja. Sebab Santo Fransiskus dari Assisi memang orang kudus yang pertama menerima luka-luka Kristus, tetapi dia bukan sebagai imam, dia hanya sebagai seorang diakon. Jadi Padre Pio adalah imam, padri yang pertama menerima luka-luka Kristus. Dan dia menjadi imam pertama juga, ya, dalam sejarah gereja yang telah yang terkini. Dengan kepasrahan dan ketenangan, dia menanggung sakit luka-luka di tangan, kaki, dan lambungnya yang bertahan sampai sekitar 50 tahun. Ya. Tidak lama kemudian tersiarlah kabar tentang stigmata Padre Pio. Orang-orang berdatangan, termasuk para dokter, untuk mau memastikan apa itu luka-luka Padre Pio. Padre Pio tidak tertarik kepada hasil pemeriksaan para dokter, ya, bukan seperti sekarang yang harus ada biopsi, harus ada second opinion, third opinion apabila diagnose dengan penyakit kanker ataupun tumor. Tetapi untuk Padre Pio itu tidak penting. Dia menerima luka-luka itu sebagai hadiah dari Tuhan. Walaupun dia sebenarnya memilih untuk dapat mengambil bahagian dalam sengsara Kristus tanpa diketahui oleh orang lain. Dan dia tidak suka pamor, ya. Kalau boleh, biarlah dia sendiri yang tahu. Dia tidak mau dipublikasi tentang luka-luka Kristus yang dia alami, dia terima ini. Namun Tuhan menggunakan pengalaman Padre Pio itu untuk memberi harapan kepada banyak orang setelah perang. Nah, dengan luka-luka Kristus yang diterima, ini telah memberikan harapan kepada banyak orang setelah perang, ya. Dan Tuhan menggunakan Padre Pio sebagai alatnya untuk memimpin banyak orang kembali kepadanya. Ini sangat penting kita ingat. Padre Pio itu bukan minta dipuji, tapi dia telah digunakan sebagai alat untuk membawa orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan.
Karunia-karunia rohani Padre Pio yang dia terima yaitu stigmata, nubuat, menyembuhkan, mendatangkan mukjizat, mengetahui isi hati orang, berbicara dalam bahasa baru yang tak pernah dipelajarinya, mengeluarkan bau yang harum, bilokasi adalah tanda-tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kehidupan biara di gereja Our Lady of Grace berjalan seputar pelayanan Padre Pio. Jadi para imam yang menangani surat menyurat dan memberi sakramen pengakuan dosa, mereka membantu sebab terlalu banyak intensi. Kalau zaman sekarang surat menyurat itu kita panggil sebagai intensi pribadi ataupun intensi khusus yang dipersembahkan dalam perayaan misa. Tapi zaman itu dipanggil sebagai surat menyurat. Dan Padre Pio memberikan waktunya untuk menjawab setiap surat yang diterima, dan bukan hanya menjawab tetapi membawa intensi orang itu dalam perayaan Ekaristinya, ya. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu apa makna dari setiap karunia-karunia rohani dari Padre Pio, yaitu stigmata, nubuat, menyembuhkan, mendatangkan mukjizat, mengetahui isi hati orang, berbicara dalam bahasa baru, dan juga mengeluarkan bau harum, bilokasi ataupun bilokasi, itu semua nanti kita lanjutkan. Ya, silakan teruskan, Christine. San Giovanni Rotondo, nama tempat, mempunyai menjadi tempat ziarah pada saat ini. Saya pasti beberapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada bersama pada malam ini sudah pernah ke Italia, sudah pernah ke tempat ini. Padre Pio juga aktif bekerja selama 19 jam sehari. 19 jam dalam satu hari. Kita ada 24 jam. Santo Pio memberikan waktu 19 jam kepada Tuhan dengan memimpin misa, memberikan sakramen pengakuan dosa, dan menangani surat menyurat itu. Ya, 19 jam. Jadi 19 jam, 24 dikurang 19, tinggal berapa jam lagi dia istirahat. Ya, itulah bagaimana dia bersatu dengan Tuhan. Dan dia hanya tidur kurang dari 2 jam setiap hari, kurang dari 2 jam setiap hari. Kalau kita yang pada zaman sekarang kurang daripada 5 jam pun sudah ada yang dapat penyakit stroke, ada yang dapat sakit jantung, dan macam-macam lagi, ya. Tetapi Santo Pio dengan berkat Tuhan, dia sungguh dipakai, tidak mengalami kendala ataupun penyakit-penyakit lain selain yang dialami waktu kecilnya itu, ya. Di biara, Padre Pio menghidupi spiritualitas Fransiskan dalam kemiskinan, dalam ketidakterikatan dengan diri sendiri, harta milik dan kenyamanan, ya, ataupun yang kita sebut sebagai kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kesederhanaan, kemiskinan, ya. Dia menyukai kebajikan, kemurnian, dan selalu bersahaja, ya. Dia tidak mengalami masalah berat ataupun kesulitan yang begitu parah untuk menghidupi kaul kemurniannya, ya, sebab diisi dengan jam-jam dalam setiap harinya itu, setiap saat, setiap jam, setiap hari diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Sepanjang hidupnya, dia mempertobatkan ribuan orang untuk kembali kepada Tuhan. Ini yang sangat menarik. Dan sampai sekarang, walaupun Santo Pio sudah meninggal, legasinya tetap kita alami. Dan banyak orang yang datang ke tempat di mana ada biara ataupun di mana tempat yang menggunakan Santo Pio sebagai pelindung tempat itu menjadi pusat ziarah, ya. Jadi kata-kata terakhir adalah Yesus Maria, itulah kata-kata terakhir dari Santo Pio yang diulanginya terus sampai ajal menjemputnya. Sebelum dia meninggal, inilah yang terus dia sebut, Yesus Maria, Yesus Maria. Namun rupanya ada sejumlah orang yang tidak menyukai perkembangan pengaruh rohani Padre Pio pada umat. Itu sisi negatifnya, ya. Mereka mengajukan tuduhan terhadapnya ke pihak Takhta Suci di Vatikan, sehingga di bulan Juni 1922 diberlakukan sejumlah pembatasan terhadap pelayanan Padre Pio. Bahkan dia pernah dipenjarakan, ya, tidak boleh bertemu dengan umat.
Itulah penjara bagi dia ya. Tetapi syukurlah di tahun 1933 Paus Pius mengangkat semua pembatasan, membatalkan semua pembatasan itu dan mengakui bahwa dia telah menerima informasi yang salah tentang Padre Pio. Bayangkan 1922 sampai 1933 dia tidak diperkenankan untuk menerima tamu, bercakap-cakap ataupun mendengarkan pengakuan dosa ataupun merayakan misa di publik, ya itu merupakan penjara bagi dia. Oke? Dan akhirnya pihak Vatikan yang menuduh ya telah mendapat informasi yang salah. Setelah itu sedikit demi sedikit Padre Pio kembali diizinkan untuk melayani umat. Syukurlah. Dan diperbolehkan kembali memberikan sakramen pengakuan dosa dan berkhotbah. Dan di tahun 1939 Paus Pius yang ke-12 mendorong umat untuk mengunjungi Padre Pio dan karena itu umat kembali berdatangan untuk berziarah ke sana sampai pada hari ini. Tahun 1940, Padre Pio mulai merintis pembangunan rumah sakit yang dinamainya Rumah Sakit untuk Mengangkat Penderitaan, rumah untuk mengangkat penderitaan ya. Dan rumah sakit itu memang besar sekali. Saya sudah pernah masuk ke dalam itu, bukan sebagai pesakit, tapi sebagai pengunjung. Saya pernah sebagai peziarah, saya pernah masuk ke rumah sakit itu, dan di situ ada satu komunitas atau komunitas Kapusin untuk tugas pelayanan di rumah sakit itu sahaja, memberikan pengurapan kepada orang sakit, mempersiapkan mereka untuk kembali kepada Tuhan, merayakan misa, dan mendengarkan pengakuan dosa kepada semua pesakit-pesakit di rumah sakit itu. Sedikit demi sedikit dia menerima sumbangan dana dari berbagai pihak sehingga bangunan tersebut akhirnya dapat berdiri di tahun 1956 dan merupakan salah satu rumah sakit yang terbesar dan juga termodern di Italia sampai pada saat ini. Dan di tahun 1960 kesehatan Padre Pio semakin menurun, ya. Namun dia tetap memimpin misa setiap hari dan memberikan sakramen pengakuan dosa. Dan di peringatan ke-50 tahun stigmatanya, yaitu 20 September 1968, Padre Pio mempersembahkan misa, berdoa rosari bersama, dan memberi berkat sakramen Maha Kudus. Dan sesaat setelah tengah malam, di tanggal 23 September di tahun yang sama, Padre Pio memanggil imam superiornya ya, dan melakukan pengakuan dosanya yang terakhir. Lihatlah, walaupun dia orang kudus, dia tetap rendah hati untuk mengaku dosanya kepada pastor yang lain, yaitu pemimpinnya, ya, pemimpin biara, guardian. Dia memperbaharui kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatannya, dan tepat pada pukul 2.30 Padre Pio wafat, ya, meninggal. Dan seperti dinubuatkannya sendiri, Padre Pio mengalami sakit sepanjang hidupnya, namun wafat dalam keadaan sehat, sembuh dari luka-luka stigmatanya. Padre Pio wafat di usia 81 tahun. Dan baru bulan Mei kemarin kita telah merayakan ulang tahunnya yang ke-135. Dan kata-kata terakhirnya adalah Yesus Maria. Yang diulanginya terus-menerus sampai ajal menjemputnya. Jadi saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apa kata-kata terakhir yang mungkin bakal kita ungkapkan apabila kita nanti mau menghadap Tuhan, ya? Tanggal 26 September 1968, lebih dari 100.000 orang datang ke San Giovanni Rotondo untuk memberi penghormatan terakhir kepada Padre Pio. Dia dimakamkan di lantai bawah gereja Our Lady of Grace, dan dia dikanonisasikan sebagai santo oleh Santo Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 16 Juni 2002. Keseluruhan hidup Padre Pio menggenapi apa yang ditulis Rasul Paulus. Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Itu boleh kita lihat dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24. Boleh Bapak Ibu saudara-saudari nanti akan baca kembali itu ya. Next.
Santo Padre Pio adalah seorang biarawan Frans Kapusin dari biara Giovanni Rotondo di Foggia, Italia. Dan dia adalah seorang mistikus gereja Katolik yang hidupnya penuh dengan mukjizat dan karunia rohani. Tuhan menganugerahkan kepadanya begitu banyak karunia rohani. Padre Pio memperoleh karunia stigmata, osmogenesia, bilokasi, levitasi, teleportasi, penglihatan, membaca pikiran orang lain, karunia penyembuhan, dan bahkan dia pernah membangkitkan seorang gadis yang sudah dinyatakan meninggal. Setiap hari selalu ada ratusan bahkan ribuan orang yang berusaha untuk bertemu dengan Santo Pio. Ya. Next. Padre Pio adalah imam pertama. Oke, saya sudah cakap tadi. Para supirnya berusaha, para guardian, pemimpin berusaha merahasiakan kejadian itu. Kendati demikian, berita segera menyebar dan ribuan orang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil itu. Baik mereka yang saleh maupun mereka yang sekedar ingin tahu. Baik mereka yang kaya dan miskin, semua datang ke situ. Sesungguhnya setiap pagi sejak pukul 4 dini hari selalu ada ratusan orang dan terkadang bahkan ribuan orang menantinya. Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam, saya sudah katakan tadi, dan dia tidak pernah mengambil cuti barang sehari pun selama 50 tahun imamatnya. Dia tidak pernah ambil cuti. Ya. Dia biasa bangun pagi-pagi buta guna mempersiapkan diri mempersembahkan misa kudus. Dan setelah misa, Padre Pio biasa melewatkan sebahagian besar harinya dalam doa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Itulah sebabnya Padre Pio juga disebut sebagai pelindung untuk pengakuan dosa. Hidupnya penuh dengan berbagai karunia mistik, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, bilocation atau bilokasi, levitasi, dan jamahan yang menyembuhkan, ya, sentuhan yang menyembuhkan. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan bau harum mewangi atau harum bunga-bungaan. Padre Pio memiliki 2 prakarsa dalam 2 arah. Arah vertikal kepada Tuhan dengan membentuk kelompok doa pada tahun 1920 yang masih aktif hingga kini dengan 400.000 pendoa yang tersebar di seluruh dunia. Arah horizontal kepada komunitas yang menderita dengan mendirikan sebuah rumah sakit modern yaitu Casa Slevo della Sofferenza, rumah untuk meringankan penderitaan yang dibuka pada tanggal 5 Mei 1956 dan hingga kini melayani sekitar 60.000 pasien setiap tahunnya. Hebat. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu ingat arah vertikalnya dan arah horizontalnya ya. Dan selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan yang akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Yang paling luar biasa dalam hidupnya bukanlah mukjizat, penyembuhan ataupun pertobatan orang dengan perantaraannya, melainkan pelayanannya di altar, mempersembahkan kurban misa kudus, di mana dia menjadi satu dengan Kristus yang tersalib. Dan Padre Pio dengan tulus menganggap diri sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah. Walau demikian, diberkati dengan karunia-karunia ilahi. Dia sangat rendah hati. Dia menerima dirinya sebagai orang yang tidak berguna, yang berdosa. Ya, di tengah kekaguman orang terhadap dirinya, Padre Pio akan mengatakan, "Aku hanya ingin menjadi seorang biarawan miskin yang berdoa." Ya, merupakan suatu tantangan bagi kami pengikut-pengikut Kapusin dan yang seorang dengan Santo Pio. Bagaimana kami menghidupi, kami punya cara hidup pada zaman sekarang. Jadi seterusnya karunia-karunia rohani dari Santo Padre Pio. Yang pertama, Padre Pio dan malaikat pelindung. Mari kita lihat. Padre Lino ya mengatakan, "Aku meminta malaikat pelindungku untuk menyampaikan kepada Padre Pio permohonan doa bagi seorang wanita yang sakit parah, tetapi tampaknya tak terjadi perubahan apapun.
Jadi ketika aku berjumpa dengan Padre Pio, katanya, aku bertanya kepadanya, Padre, saya minta malaikat pelindung saya untuk menyampaikan permohonan doa bagi seorang wanita yang sakit parah. Apakah mungkin ia tidak melakukannya? Padre Pio menjawab, apakah engkau percaya bahwa malaikat pelindungmu tidak taat seperti engkau dan aku? Itu jawaban Padre Pio kepada Padre Lino. Jadi seorang pengacara Italia sedang mengendarai mobilnya pulang dari Bologna. Dalam mobil Fiat 1100 itu ada pula istri dan kedua anak mereka. Tengah perjalanan, pengacara tersebut merasa sangat lelah letih. Dia meminta putranya Guido untuk menggantikannya, tetapi putranya itu tidak menjawab sebab dia tertidur. Beberapa kilometer kemudian, dekat gerbang Santo Lazzaro, pengacara itu pun tertidur juga. Ketika terjaga, dia tersadar bahwa mereka berada tak jauh dari eternity. Artinya, sementara ia tertidur, dia telah mengendarai mobilnya beberapa kilometer. Jadi siapa yang membawa mereka? Malaikat pelindung. Next. Dia panik dan berseru, siapakah yang mengemudikan mobil? Apa yang telah terjadi? Tetapi tak seorang pun dapat menjawab dia. Guido yang ada di sebelah kanannya terbangun dan mengatakan bahwa istrinya dan anaknya yang kecil terheran-heran sekaligus kagum. Mereka menceritakan bahwa dia mengemudikan mobil dengan cara yang berbeda dari biasanya. Satu kali mobil hendak bertabrakan dengan mobil lain, tetapi pada detik-detik terakhir mobil dapat menghindarkan diri dari kecelakaan dengan gerakan yang mulus sempurna. Cara mobil membelok juga lain dari biasanya. Tetapi lebih dari itu, istrinya mengatakan, seringkali engkau tampak bagai patung dan engkau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Pengacara pun menyahut, aku tak menjawab karena aku tidur. Aku tertidur sepanjang 15 km. Aku tak merasakan apa-apa sebab aku terlelap. Tetapi siapakah yang mengemudikan mobil ya? Siapakah yang menghindarkan kita dari malapetaka? Itu pertanyaan si pengacara itu. Next. Beberapa bulan kemudian, misteri itu pun terungkap kala sang pengacara mengunjungi Santo Giovanni Rotondo. Begitu melihatnya, Padre Pio segera menegurnya. Engkau tertidur dan malaikat pelindungmu yang mengemudikan mobil. Baru terjawab. Padre Pio melihat malaikat pelindung si bapak pengacara itu yang mengemudikan mobil. Jadi mohonlah kepada malaikat pelindungmu agar dia menerangimu dan membimbingmu. Itu juga ajakan bagi kita semua ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mohonlah kepada malaikat pelindungmu agar dia menerangimu dan membimbingmu di perjalanan imanmu setiap hari. Tuhan memberikannya kepadamu untuk alasan ini. Sebab itu pergunakanlah dia. Nasihat Padre Pio itu juga sangat relevan dan berguna untuk kita terapkan dalam perjalanan hidup dan iman kita pada zaman sekarang. Ya, bukan hanya untuk pengacara tersebut. Jadi karunia yang seterusnya adalah penampakan dan jiwa-jiwa di api pencucian, ya. Penampakan dan jiwa-jiwa di api penyucian. Padre Pio mulai mendapatkan penampakan semenjak dia masih seorang kanak-kanak. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari pernah melihat, ya, film ataupun video tentang Santo Pio, boleh didapatkan melalui YouTube. Jadi kalau mau mengenal dia lebih dekat, silakan ke YouTube dan mencari Saint Pio dan kamu akan melihat penampakan semenjak dia masih seorang kanak-kanak. Francesco kecil tidak menceritakannya sebab dia yakin bahwa penampakan demikian merupakan hal yang biasa terjadi pada semua orang. Penampakan tersebut meliputi para malaikat, para kudus, Yesus dan Bunda Maria, tetapi terkadang juga akan setan. Ya, jadi untuk si San Pio
pengalaman masa kecil itu melihat penampakan itu dia tidak begitu bukan tidak penting, tetapi tidak diangkat sebagai satu isu yang perlu menjadi bahan cerita. Pada hari-hari terakhir bulan Desember 1902, sementara dia merenungkan panggilannya, Francesco mendapatkan suatu penglihatan. Francisco itu adalah Santo Pio ya. Dia mendapatkan suatu penglihatan. Dan inilah cerita yang beberapa tahun kemudian dia sampaikan kepada Bapak pengakuan dosanya ya, pengakuannya. Francesco melihat di sampingnya seorang laki-laki agung yang elok mempesona, bercahaya bagaikan matahari. Dia memegang tangannya dan membesarkan hatinya dengan undangan ini. Sungguh baik jika engkau bersamaku dan bertempur bagaikan seorang kesatria. Ada kemiripan dengan panggilan Santo Fransiskus dari Assisi menjadi seorang kesatria. Tetapi kesatria yang dimaksudkan di sini adalah kesatria Kristus, bukan kesatria tentara Romawi pada zaman itu. Ya, next. Christina. Francisco dibimbing ke suatu negeri yang luas di antara halayak ramai laki-laki yang terbagi menjadi dua kelompok. Di sisi yang satu adalah para laki-laki dengan wajah-wajah yang elok berpakaian putih bagaikan salju. Di sisi yang lain adalah para laki-laki dengan wajah-wajah menyeramkan, berpakaian hitam. Mereka tampak bagaikan bayang-bayangan gelap. Jadi Francisco ditempatkan di antara kedua kelompok penonton ini, dan dia melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi, begitu tinggi hingga ia dapat menyentuh awan-awan dengan dahi dan wajahnya yang jelek. Laki-laki itu datang menghampirinya. Tokoh yang percaya mendesak Francisco untuk maju melawan tokoh raksasa itu. Jadi siapakah tokoh itu? Kita teruskan. Next. Francisco berdoa agar terhindar dari amuk tokoh aneh itu, tetapi tokoh yang percaya tidak menghilang. Penolakanmu sia-sia belaka. Sungguh baik jika engkau melawan tokoh jahat ini. Mari, percayalah dan majulah ke medan pertempuran dengan gagah berani. Aku akan berada di dekatmu, aku akan menolongmu dan tak akan membiarkannya mengalahkanmu. Itu kata yang tokoh itu ya. Jadi Francisco menyanggupinya dan sungguh sengitlah pertarungan. Dengan pertolongan tokoh bercahaya yang senantiasa ada di dekatnya, Francesco ataupun San Pio berhasil memenangkan pertempuran. Tokoh raksasa itu terpaksa melarikan diri dan dia membawa bersamanya himpunan besar halayak dengan wajah-wajah menyeramkan itu di antara lelongan, kutuk, dan raungan. Halayak yang lain, para laki-laki dengan wajah-wajah yang elok gegap gempita dengan sorak-sorai dan puji-pujian bagi dia yang telah menolong Francisco yang malang dalam pertarungan sengit itu. Ini masih cerita ya. Kita akan sampai kepada makna dari mimpinya ini. Ya, next. Christine. Tokoh agung yang bercahaya yang lebih kemilau dari matahari menempatkan di atas kepala Francisco ya mahkota yang amat mengagumkan sehingga tak terlukiskan. Tetapi kemudian mahkota dilepaskan dari kepala Francisco dan tokoh yang baik itu berkata, suatu mahkota lain yang lebih indah dari ini telah kupersiapkan bagimu jika engkau bersedia bertempur dengan tokoh dengan siapa engkau sekarang bertarung. Dia akan selalu datang kembali menyerang. Engkau akan melawannya tanpa sedikit pun meragukan pertolonganku. Jangan khawatir akan kekuatannya. Aku akan senantiasa berada di dekatmu. Aku akan selalu menolongmu dan engkau akan berhasil menang. Itu kata tokoh agung yang bercahaya itu kepada San Pio.
Penglihatan-penglihatan tersebut berlanjut dengan pertempuran-pertempuran yang sesungguhnya Padre Pio berkali-kali bertempur melawan musuh keji jiwa-jiwa sepanjang hidupnya. Musuh keji ya. Sesungguhnya salah satu tujuan utama Padre Pio adalah merenggut jiwa-jiwa dari cengkeraman iblis. Dan Padre Pio menceritakan kisah berikut kepada Padre Anastasio, yaitu teman sekomunitasnya. Suatu sore, kala aku seorang diri di tempat paduan suara untuk berdoa, aku mendengar gemersik jubah dan aku melihat seorang biarawan muda sedang sibuk dekat altar. Itu dikatakan oleh Padre Pio. Tampaknya biarawan muda itu sedang membersihkan kandela dan merapikan jambangan-jambangan bunga di sekitar altar ya. Dan aku pikir dia adalah Padre Leone yang sedang merapikan altar, dan karena saat makan malam telah tiba, aku menghampirinya dan mengatakan, Padre Leone, marilah kita santap makan. Sekarang bukan saat yang tepat untuk membersihkan dan merapikan altar. Tetapi suatu suara yang bukan suara Padre Leone menjawab, aku bukan Padre Leone. Siapakah engkau? Tanyaku. Aku seorang saudaramu yang menjalani novisiat di sini. Aku ditugaskan untuk membersihkan altar sepanjang tahun novisiat. Sungguh sayang, seringkali aku tidak menyampaikan penghormatan kepada Yesus saat aku melintas di depan altar, dan dengan demikian tidak menghormati sakramen Maha Kudus yang disimpan dalam tabernakel. Ya, Christine, next. Karena ketidakluran yang serius ini, aku masih tinggal di purgatorium, purgatory ya, di tempat api pencucian. Sekarang Tuhan dengan kebajikannya yang tak habis mengirimku ke sini agar engkau dapat mempercepat saat di mana aku dapat menikmati Firdaus. Tolonglah aku. Aku yakin bahwa aku bermurah hati kepada jiwa yang menderita itu. Ketika aku berkata, engkau Firdaus, esok pagi ketika aku merasa sungguh kejam. Lalu dia menangis dengan sedihnya dan lenyap. Keluh kesah itu meninggalkan suatu luka yang dalam di hatiku, yang aku rasakan dan akan terus kurasakan sepanjang hidupku. Sesungguhnya aku dapat segera mengirimkan jiwa menderita itu ke surga, tetapi aku menghukumnya untuk melewatkan semalam lagi dalam api penyucian. Next. Jadi itu tentang penglihatannya. Sekarang mukjizat. Bagaimana mukjizat yang dialami oleh Santo Pio? Sungguh sulit mendefinisikan kata mukjizat, saudara-saudari. Mukjizat dapat dianggap sebagai wujud dari tindakan adi kudrati. Juga dapat dikatakan bahwa mukjizat adalah fenomena di mana hati tunduk pada kekuatan batin, yaitu kehendak Tuhan. Kehidupan Padre Pio penuh dengan mukjizat, tetapi kodrat dari mukjizat itu sendiri selalu ilahi. Oleh sebab itulah, Padre Pio mengundang orang untuk mengucap syukur kepada Tuhan, satu-satunya sumber mukjizat. Ya, Padre Pio mengalami banyak mukjizat, dan para pengikut Padre Pio juga, yaitu devotees of Saint Pio di belahan dunia ini pun mengalami banyak mukjizat dalam kehidupan mereka. Next, Christine. Oke, ada cerita. Bukan cerita yang dongeng, tapi ini cerita benar. Nyonya Cleonis yang adalah anak rohani Padre Pio menceritakan ataupun mengisahkan bahwa dalam masa Perang Dunia Kedua, keponakanku menjadi tawanan. Dan kami tidak mendengar kabar berita mengenai selama setahun, dan semua orang yakin bahwa dia tewas. Orang tuanya sangat khawatir mengenai putra mereka.
Suatu hari, ibunya menemui Padre Pio dan berlutut di hadapan sang biarawan yang sedang duduk dalam kamar pengakuan. Saya mohon Padre, katakanlah apakah putra saya masih hidup. Saya tak akan pergi sebelum Padre menjawab saya, kata Nyonya Cleonis ini. Padre Pio menaruh simpati padanya. Tampak butir-butir air mata menetes di wajahnya saat dia mengatakan, berdirilah dan pergi dalam damai. Beberapa hari kemudian, tak tahan lagi melihat duka cita kedua orang tua tersebut, maka aku memutuskan untuk meminta Padre Pio melakukan suatu mukjizat. Dengan kepercayaan penuh, aku mengatakan, Padre, saya hendak menulis sepucuk surat kepada keponakan saya, Giovannino. Saya hanya akan menuliskan namanya saja pada sampul surat, sebab kami tidak tahu di mana dia berada. Padre dan malaikat pelindungmu akan membawa surat ini kepadanya dimanapun dia berada. Padre Pio tidak menjawab, maka aku menulis surat. Next. Oke, sudah ada yang mengusulkan supaya kita sudah kelewatan waktu ya. Jadi kita lanjutkan di next episode katanya. Sudah jam 21, jam 9 untuk waktu Indonesia dan jam 10 waktu Malaysia. Ya, Father. Bagaimana? Iya, Father. Apakah itu kita lanjutkan untuk ke episode kedua nanti, Father? Boleh. Saya sangat memaklumi sebab di Malaysia pun sudah jam 10, di Indonesia sudah jam 9 ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih karena mengikuti, dan kalau masih tertarik untuk berkenal dengan Orang Kudus ini, kita lanjutkan di episode yang kedua ataupun babak kedua. Nanti Ibu Regina akan tentukan tanggal kapan itu kita lakukan ya. Terima kasih, dan saya tidak sempat tadi memperkenalkan diri saya. Saya Pastor Valentine, saya berasal dari Malaysia, namun saya kuliah di Indonesia selama 8 tahun, persisnya di Universitas Katolik Santo Thomas di Medan, namun fakultas kami di Permatang Siantar. Jadi saya orang Malaysia, namun bahasa saya masih kental bahasa Indonesia. Terima kasih karena mengikuti, dan kita sampai jumpa lagi ya. Selamat malam untuk semua. Tuhan memberkati.